Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizar Marto dari kelas 3 EB04 ingin mempresentasikan tentang perbandingan akuntansi internasional Indonesia, Kanada, dan Brunei Darussalam. Yang pertama, Kanada. Pelaporan keuangan di Kanada telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS telah diadopsi sebagai Canadian Standard Akuntansi Keuangan atau PSAK Kanada untuk perusahaan publik akuntabel dan entitas bisnis pemerintah. Dalam standar masa lalu, Kanada untuk akuntansi keuangan dan pelaporan oleh perusahaan publik tersebut dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi atau ACSB. Pengadopsian IFRS telah aktif dalam memantau konten teknis dan waktu pelaksanaan standar untuk perusahaan publik Kanada yang diwajibkan untuk melaporkan berdasarkan IFRS lambat-lambatnya 2011. IFRS yang berlaku adalah yang dipublikasikan oleh IASB dan telah dipersyaratkan penerapannya untuk laporan keuangan interim dan tahunan. Sistem hukum yang dianut adalah hukum umum. Akuntansi Standar Internasional IASB bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempublikasikan SAK yang telah semakin diadopsi secara global dengan atau tanpa adaptasi. Standar akuntansi sektor swasta Kanada tidak secara khusus menangani masalah pengalih, tetapi mengatasi pengakuan pendapatan dan dari perspektif penerima. Akuntansi Sektor Publik International Board atau IPSAS 23 pendapatan non-transaksi bursa, pajak, dan transfer. Hanya alamat penerima akuntansi menggunakan perspektif kewajiban untuk pengakuan pendapatan, tetapi tidak memberikan pedoman akuntansi pengalih. Selanjutnya sebagian adalah standar lain, khususnya untuk modal transfer. Terus memerlukan penangguhan dan pendekatan amortisasi untuk pengakuan pendapatan. Bagian PS 3410 transfer pemerintah mengambil pandangan menggunakan definisi kewajiban untuk menentukan kapan pendapatan harus diakui. Pandangan ini yang tidak mencerminkan standar saat sektor swasta didukung oleh IPSASB dan proposal di bawah ini standar akuntansi internasional IASB, pendapatan kontrak dengan proyek pelanggan. Untuk Brunei Darussalam Accounting Standard Council atau BDASC didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan akuntansi standar Order atau ASO 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lain yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk menegakkan standar akuntansi Order 2010. Tujuan utama dari Accounting Standard Order adalah untuk mengawasi praktek dan profesi dari sektor jasa akuntansi oleh akuntan publik di Brunei, dan untuk memastikan bahwa akuntan publik mematuhi standar dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan publik. Langkah itu diambil dalam menegakkan pemerintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Publik yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi akuntan publik dan mengawasi praktik akuntansi. Diharapkan bahwa standar akuntansi Order 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat, termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam menyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi, sementara pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang terkait. Sedangkan di Indonesia, sistem akuntansi Indonesia diatur oleh Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Indonesia, yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Sistem ini diadopsi dari standar keuangan yang dibuat oleh International Accounting Standard Board atau IASB, Perihadi 2012. Semakin banyak perusahaan asing yang ada di Indonesia serta semakin banyak kegiatan ekspor-impor menyebabkan sistem yang ada di PSAK saat ini mengalami konvergensi. Konvergensi dilakukan agar sistem akuntansi yang ada di Indonesia sama dengan sistem akuntansi yang digunakan oleh negara lain. Saat ini Indonesia mulai menerapkan International Financial Reporting Standard atau IFRS dalam pencatatan laporan keuangan. IFRS menjadi acuan utama dalam konvergensi pelaporan keuangan global. Negara maju dan negara berkembang juga menerapkan IFRS dalam sistem pencatatan laporan keuangan, sehingga sistem pencatatan laporan keuangan di Indonesia akan sama dengan negara lain. Dan ini juga akan mempermudah permasalahan asing yang ada di Indonesia dalam mencatat laporan keuangannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.